apel kerja dan musrenbang Kota Madiun. Vaksinasi booster COVID-19. Antisipasi luapan air sungai dan penyebaran kasus DBD. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir, Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube Pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Amanda, inilah Madiun This Week selengkapnya. Menghabiskan waktu akhir pekan bersama keluarga memang yang paling ditunggu-tunggu. Apalagi setelah menjalani serangkaian aktivitas di hari kerja. Berlibur di akhir pekan bersama keluarga cocok menjadi solusi untuk menghilangkan penat sekaligus meningkatkan semangat beraktivitas di hari selanjutnya. Di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, ada baiknya kita membatasi mobilitas keluar daerah. Tenang saja, di Kota Madiun sudah banyak sekali destinasi wisata yang bisa kita kunjungi bersama keluarga. Seperti yang Anda lihat saat ini, saya saat ini sedang berada di PSC atau Pahlawan Street Center Kota Madiun. Di sini banyak sekali tempat duduk yang bisa digunakan untuk bersantai bersama keluarga, sekaligus juga bersuah foto di depan patung Merlion yang biasa kita temui di negara tetangga. Dan pemirsa, dimanapun Anda berada, Amanda juga akan bagikan beberapa informasi khusus untuk Anda. Ini dia liputannya. Capaian Monitoring Center for Prevention atau MCP Kota Madiun cukup tinggi, yakni dengan nilai final 90,09%. Hal itu menandakan bahwa Kota Madiun serius dalam menutup celah untuk terjadinya tindak pidana korupsi dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Pernyataan itu diungkapkan langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi saat gelaran apel di hadapan seluruh pejabat eselon, kepala sekolah, hingga pengawas di lingkungan pemerintah Kota Madiun Senin 17 Januari 2022 di Ngrowo Bening Edu Park. Untuk diketahui, MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memudahkan monitoring upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah. Maka dari itu, menjadi penting jika nilai final MCP berada di angka 90% lebih. Dalam kesempatan yang sama, juga dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja yang dilakukan oleh Wali Kota Madiun Maidi, Sekda Suko Dwi Handiarto, Sekretariat DPRD, Inspektorat, dan seluruh perwakilan kepala OPD hingga camat di Kota Madiun. Penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2022 itu sebagai komitmen pemerintah Kota Madiun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi tampaknya ingin total menyelesaikan pembangunan di tingkat kelurahan. Pasalnya, orang nomor 1 di Kota Pendekar ini menegaskan untuk menyelesaikan pembangunan kebutuhan dasar di tingkat kelurahan tahun ini. Hal tersebut diungkapkan Wali Kota pada saat musyawarah rencana pembangunan atau musrenbang di Kampung Adiwisata Gedongan Rabu 19 Januari. Wali Kota sengaja mengebut pembangunan skala kecil tersebut karena termasuk prioritas yang harus didahulukan, apalagi terkait kebutuhan dasar masyarakat. Karenanya Wali Kota menampung semua usulan terkait kebutuhan dasar tersebut dan meminta organisasi perangkat daerah atau OPD terkait untuk menindaklanjuti di tahun ini. Orang nomor 1 di Kota Pendekar ini memang selalu mengajak kepala OPD dalam setiap gelaran musrenbang. Harapannya, setiap usulan yang dapat dilaksanakan tahun ini bisa masuk ke dalam daftar. Artinya tidak perlu menunggu tahun depan. Musrenbang sejatinya memang untuk menyusun program kerja pada tahun 2023 mendatang.
Dalam pelaksanaan Musrenbang kali ini juga dilengkapi fasilitas vaksinasi dosis ketiga atau booster. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang tingkat kelurahan sampai di wilayah Kecamatan Manguharjo. Musrenbang kelurahan digelar di Kelurahan Nambangan Kidul, Nambangan Lor, dan Kelurahan Pangongangan Selasa 18 Januari 2022. Jalannya Musrenbang tingkat kelurahan tidak sekedar menjaring usulan masyarakat saja, namun kegiatan juga memanfaatkan sebagai ajang sosialisasi program pemerintah daerah. Wali Kota mengatakan usulan yang akan direalisasikan wajib menyesuaikan skala prioritas. Selain itu juga mengedepankan efektif efisien. Karenanya Wali Kota sengaja memimpin langsung jalannya Musrenbang. Dan satu persatu usulan diteliti. Usulan yang sekiranya kurang pas langsung dialihkan. Ada juga yang dicoret dari usulan karena langsung direalisasikan tahun ini melalui organisasi perangkat daerah OPD terkait. Salah satu rencana mengemuka ialah pembangunan Rusunawa yang masih berada di wilayah Kecamatan Manguharjo. Pembangunan Rusunawa tahap 3 ini memang memanfaatkan lahan makam Cina di Jalan Hayam Wuruk. Makam yang sudah lama terbengkalai ini dimanfaatkan masyarakat untuk tempat tinggal. Keberadaan makam bukan lantas digusur, namun dipindahkan ke sebelah barat jalan. Lahan milik pemerintah kota ini lantas dibangun Rusunawa 6 lantai dan calon penghuninya adalah masyarakat yang saat ini menempati areal makam. Saat memimpin jalannya Musrenbang, Wali Kota juga menegaskan Musrenbang bukan hanya sekedar formalitas. Artinya, apa yang diusulkan harus berdasarkan kondisi di lapangan. Wali Kota tidak ingin usulan hanya sekedar penulisan di atas meja. Karenanya, titik yang diusulkan langsung dilakukan pengecekan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pipanya itu nyedot kena, sisanya sedotan itu pasti menggenang di sungai itu. Mbak, boleh minta maskernya? Makasih ya, Mbak. Upaya pemerintah Kota Madiun dalam menanggulangi COVID-19 varian Omikron terus ditingkatkan. Di antaranya dengan menggelar vaksinasi dosis kedua untuk siswa SD dan dosis ketiga atau booster untuk masyarakat rentan. Giat vaksinasi tersebut dilaksanakan tidak hanya di fasilitas kesehatan saja, tetapi juga di Musrenbang. Berikut liputannya untuk Anda. Pemerintah Kota Madiun semakin gencar melaksanakan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau vaksin booster. Gelombang pertama vaksin booster ini diprioritaskan bagi warga lanjut usia atau lansia. Hal ini pun seperti tampak pada kegiatan kick-off vaksinasi COVID-19 booster yang berlangsung di Aula Lantai 3 RSUD Kota Madiun Selasa 18 Januari 2022. Agenda yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Intelijen Negara BIN ini ditinjau langsung oleh Wali Kota Madiun, Maidi. Hadir bersama Forkopimda di wilayah Kota Madiun. Wali Kota lantas memeriksa satu persatu alur pelaksanaan vaksinasi booster, mulai dari meja pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, hingga penyuntikan vaksin. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu juga tampak menemani sejumlah lansia yang mengikuti kegiatan tersebut. Dari ini kita ngebut untuk vaksin yang ketiga, yang sudah vaksin pertama, kedua, selama 6 bulan, maka sudah berhak untuk menerima vaksin yang ketiga. Alhamdulillah hari ini semua lansia di kota dan semua OPD siap semuanya, dan insya Allah nanti vaksin ketiga ini akan saya pilih dari kelurahan ke kelurahan. Jadi yang sifatnya nanti perlu kita datang, nanti insya Allah akan kita
Hari ini RSUD Kota Madiun menyediakan vaksin dosis 3 bagi 150 orang lansia yang berada di wilayah Kecamatan Mangunharjo. Jenis vaksin yang diberikan adalah AstraZeneca dengan ketentuan penerima telah mendapatkan vaksin dosis 1 dan 2 jenis Sinovac minimal 6 bulan terakhir. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dinas Pendidikan Kota Madiun dalam waktu dekat berencana akan melakukan pembelajaran tatap muka atau PTM 100%. Kebijakan ini bakal diberlakukan bagi satuan pendidikan jenjang TK, SD, dan SMP. Mengingat capaian vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun dosis pertama di wilayah Kota Madiun cukup tinggi, yakni 93%. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, Litsmawati mengatakan, pelaksanaan PTM 100% ini akan dilaksanakan paling lambat minggu depan. Bukan hanya mempertimbangkan soal capaian vaksinasi saja, melainkan juga dilihat dari kesiapan masing-masing satuan pendidikan. Selain itu, juga mendasar pada SKB 4 Menteri yang telah mengizinkan PTM digelar 100%. Namun demikian, penyebaran COVID-19 varian baru Omikron di lingkungan sekolah tetap menjadi perhatian khusus. Karenanya, proteksi lebih diperketat, utamanya terhadap penerapan protokol kesehatan saat berlangsungnya PTM. Minggu ini aja nanti setelah hari ini dan besok itu kami evaluasi, itu nanti akan kami tingkatkan untuk 100%. Karena anak-anak di SD ini sebenarnya juga 100%, hanya dalam satu hari ini di shift dua shift gitu. Tapi nanti kalau hasil ini nanti D2-nya juga sudah berjalan. Nah ini kami tingkatkan untuk di minggu ini insya Allah 100% semua. Pertimbangannya memang ini sesuai SKB 4 Menteri itu juga sudah diizinkan untuk Kota Madiun kan level 2 itu sudah bisa 100%. Hanya kemarin kami kan mengantisipasi baru saja masuk setelah libur. Nah, kami antisipasi untuk belum memasukkan 100%. Nah, dari evaluasi ini selama 1 minggu anak-anak juga sehat semuanya, kemudian vaksinnya D2 juga lancar. Nah, ini kami tingkatkan lagi insya Allah minggu ini atau paling lambat minggu depan nanti 100%. Proteksinya kami memang sangat luar biasa karena namanya kota ya, kota itu tempat jujukannya dari daerah-daerah. Oleh karena itu proteksi kami memang lebih. Artinya termasuk salah satunya adalah masuknya itu yang mestinya lainnya sudah 100% kami bertahap dulu. Nah setelah kami evaluasi kok dari hasilnya ini sudah bagus, baru nanti kami berani untuk 100%. Ini salah satu proteksi kami selain menggenjot vaksin. Rencana PTM 100% mendapat respon beragam dari wali murid. Seperti dikatakan Ega Swastika Pratiwi. Dirinya mengaku lebih setuju apabila PTM dilakukan secara terbatas, yakni 50% ketimbang masuk full 100%. Sementara itu, hal berbeda disampaikan Bakti Nugroho yang menginginkan PTM 100%. Pasalnya, keinginan orang tua siswa untuk PTM 100% bukan tanpa alasan, mengingat tidak sedikit orang tua siswa yang kesulitan mendampingi anaknya belajar di rumah. Baginya, jika PTM berlangsung, materi pembelajaran yang disampaikan guru dapat diterima dengan mudah oleh siswa ketimbang belajar dari rumah. Namun meski begitu, selaku orang tua, ia tetap mengedukasi anaknya untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kalau saya setuju, dia 100% mas. Soalnya kan pelajaran anak diajar tatap muka aja kadang nggak ngerti, apalagi kalau sampai nggak tatap muka keluarga. Jadi biar anak paham sama pelajarannya susah. Untuk ngasih pengertian anak itu susah. Kita bisa tahu, tapi cara mengajarnya yang nggak tahu. Ya itu dikasih masker, terus masuk ya sanitizer, sampai rumah pun nanti kita cuci tangan dan sanitizer. Diskominfo,
Kota Madiun melaporkan. Siswa sekolah dasar di Kota Madiun kembali menjalani vaksinasi COVID-19 dosis kedua. Pada kegiatan vaksin berlangsung di 2 lokasi, yakni di SDN Banjarjo dan di SDN 02 Nambangan Lor, Senin 17 Januari 2022. Vaksinasi tersebut diikuti oleh 8 SD negeri atau swasta, diantaranya SDN Banjarjo, SDN Mojorjo 1, SDN Kejuron, SDIU Sahabat, dan SDI Al-Husna. Kemudian anak berkebutuhan khusus Siswi Mulya, SDN 02 Nambangan Lor, dan SDM 02 Winongo dengan total sasaran 1.200 anak. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, Lismawati, pada kesempatan tersebut meninjau secara langsung jalannya pelaksanaan vaksinasi tahap kedua di SDN Banjarjo. Saat ditemui usai meninjau vaksinasi, Lismawati mengakui bahwa masih ada sejumlah wali murid yang belum mengizinkan anaknya divaksin. Hal ini bukanlah tanpa sebab, melainkan ada sejumlah alasan yang mendasar, diantaranya karena masa penyembuhan pasca sakit, sehingga penyuntikan vaksin terpaksa ditunda. Hari ini adalah vaksin kedua anak-anak usia 6-11 tahun di Banjarjo. Sebagaimana vaksin yang pertama dulu, dosis 1 yang di Banjarjo, sekarang untuk dosis keduanya sama, pesertanya juga sama, dari SD yang sama dengan jumlah yang sama pula. Nah, sehingga untuk pelaksanaan vaksin kedua yang berada di SD Banjarjo ini sudah tuntas D1 dan D2-nya. Harapan saya nanti setelah dosis yang kedua ini dilaksanakan, anak-anak semuanya sehat, semuanya bisa memiliki ketahanan tubuh yang bagus, sehingga nanti PTM-nya akan bisa dilaksanakan secara 100%. Sementara itu, berdasarkan data terbaru, vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun di Kota Madiun telah mencapai 93,7% dari total 15.657 sasaran. Ada 3 jenjang sekolah yang belum melaksanakan vaksinasi dosis pertama, yakni SDN 03 Kanigoro dan SDN Oro-Oro Ombo yang dijadwalkan pada Selasa 18 Januari 2022 dan SDN Bernadus yang dijadwalkan pada tanggal 25 Januari mendatang. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Program vaksinasi untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 terus digenjot Pemkot Madiun. Setelah menuntaskan target penyuntikan dosis 1 dan 2, kini Pemkot Madiun melaksanakan program vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster. Sejumlah upaya langsung diterapkan untuk mengejar target penyuntikan dosis ketiga. Salah satunya membuka gerai vaksinasi di lokasi kegiatan Wali Kota Madiun Maidi, misalnya seperti di acara Musrenbang. Antusias masyarakat juga cukup tinggi. Setidaknya ada 20 sasaran yang dilakukan vaksinasi setiap kali kegiatan. Jika Musrenbang berlangsung di 3 kelurahan dalam sehari, setidaknya ada 50 warga yang dilakukan vaksinasi dosis 3 tersebut. Jumlah itu belum yang di fasilitas kesehatan lainnya, seperti puskesmas dan rumah sakit. Tak heran jika capaian vaksinasi dosis 3 juga cukup tinggi di Kota Madiun. Terdapat 4.907 sasaran yang sudah dilakukan vaksinasi dosis 3 hingga hari ini. Baik tenaga kesehatan, masyarakat umum kategori lansia maupun dewasa. Penyuntikan vaksin dosis ketiga tidak hanya dapat dilakukan di gerai vaksinasi, namun saat ini juga dapat dilakukan di fasilitas kesehatan lainnya, seperti rumah sakit dan puskesmas.
Warga cukup membawa KTP dan menunjukkan tiket vaksinasi dosis ketiga yang ada di aplikasi Peduli Lindungi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Di musim penghujan seperti saat ini, tentu banyak hal yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya peningkatan luapan air sungai. Seperti halnya pemerintah Kota Madiun yang dengan langkah cepatnya membersihkan sampah di aliran sungai Kalipiring. Tak hanya itu, di musim hujan juga rawan dengan sarang nyamuk. Antisipasi terhadap penyebaran demam berdarah dengue atau kasus DBD terus dilakukan pemerintah Kota Madiun. Tidak hanya pandemi COVID-19, pemerintah Kota Madiun saat ini juga tengah mengantisipasi penyebaran demam berdarah dengue atau DBD. Untuk itu, sejumlah langkah pencegahan dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Salah satunya fogging atau pengasapan untuk membunuh nyamuk. Kepala Dinkes PPKB Kota Madiun, Dr. Denny Uryani menuturkan, pelaksanaan fogging tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Fogging dilakukan sebanyak 2 kali di lokasi yang sama, dengan jarak 1 pekan setelah fogging pertama dilaksanakan. Hal ini pun seperti tampak pada kegiatan pengasapan di Jalan Purwosari, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo. Lebih lanjut, Dr. Denny mengungkapkan bahwa saat ini DBD wajib diwaspadai. Sebab selama Januari 2022 telah ditemukan 7 kasus dengan pasien sebagian besar usia anak-anak. Selain itu, musim penghujan mulai tiba, sehingga rawan terhadap genangan air yang bisa dijadikan sarang nyamuk. Jadi untuk kegiatan fogging kita fokusnya kalau ada kasus demam berdarah di situ, maka Puskesmas melakukan penyelidikan epidemiologi. Jika di daerah itu ditemukan ada kasus yang lain, kemudian ada jentik nyamuk di sekitar 20 rumah di sekitar penderita, maka itu harus dilakukan fogging. Oh, ada kriteria untuk dilakukan fogging ya? Ya. Ada kasus atau ada minimal kasus enggak, Bu? Enggak ya? Enggak, pokoknya ada kasus baru, kemudian di situ ada jentik. Kalau hanya kasus baru tidak ada jentik ya enggak. Tidak ada jentik, ada kasus baru. Kepada masyarakat, Dr. Denny menghimbau agar senantiasa melaksanakan 3M+, yakni menguras bak mandi, menutup penampungan air, dan mengubur atau memanfaatkan barang-barang bekas. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Langkah cepat dilakukan tim bencana pemerintah Kota Madiun dalam menanggulangi luapan di wilayah timur. Pembersihan sampah dilakukan tim bencana di aliran Kali Piring, terutama di sekitar Jembatan Buk Malang, Kelurahan Pilangbango, Senin 17 Januari 2022. Pembersihan dilakukan tim bencana dari petugas gabungan BPBD, Perkim, dan Dinas PUTR Kota Madiun. Tak hanya itu, petugas juga menemukan banyak sampah yang menumpuk di Kali Piring, baik berupa sampah plastik dan sejenisnya hingga batang pohon. Pembersihan dilakukan menyeluruh, sehingga tidak ingin sampah-sampah tersebut justru menyumbat air. Tidak hanya itu, kegiatan yang sama juga akan diintensifkan menyasar sungai dan saluran air lainnya. BPBD Kota Madiun juga telah memetakan daerah rawan banjir, yakni di sejumlah kelurahan di Kecamatan Kartoharjo, seperti Kelurahan Tawangrejo, Pilangbango, Klun, dan Kelurahan Rejomulyo. Karenanya berbagai upaya dilakukan pemerintah kota agar air tidak meluber ke pemukiman warga. Untuk antisipasi, ini sudah ada IWS-nya. Ketika debit air itu naik, sudah ada tandanya mulai kuning sampai nanti merah. Dan teman-teman dari BPBD standby di posko umum 24 jam. Untuk pembersihan hari ini Pak, total ada berapa personil yang disiagakan? Kemudian nanti pembersihannya sampai kapan? Personil ada dari 3 unsur. Kita ada tim bencana, ada PU, ada BPBD, ada Perkim. Jumlah personilnya kurang lebih sekitar 30 orang. Terus berapa lama? Terus pelaksanaannya sampai selesai. Target hari ini selesai. Selain melakukan pembersihan sungai, petugas juga mengoptimalkan Early Warning System atau EWS atau alat peringatan dini. Ketika debit air naik, maka akan ada tanda lampu menyala dan sirine berbunyi.
Selain itu, petugas juga disiagakan 1 kali 24 jam di Posko Embung Pilangbango. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lainnya sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Tampuk kepemimpinan Yunif para Rider 501 Bajrayuda berganti, ditandai dengan digelarnya upacara serah terima jabatan dan pisah sambut dari Letkol Infantri Arfa Yuda Prasetya kepada Mayor Infantri Arif Widianto. Acara yang juga dihadiri Wali Kota Madiun Maidi tersebut digelar pada Selasa 18 Januari 2022. Wali Kota Madiun mengucapkan terima kasih kepada Letkol Infantri Arfa yang selama ini sudah memimpin kesatuan dengan sangat baik. Meskipun terbilang tidak lama, namun sinergitas yang terjalin dengan pemerintah kota dan masyarakat dapat berjalan seiring sejalan. Tidak lupa Wali Kota juga mengucapkan selamat kepada Komandan baru Mayor Infantri Arif Widianto. Dirinya berharap pemimpin baru mampu meneladani budaya-budaya kerja yang telah dengan baik diterapkan oleh pendahulunya. Letkol Infantri Arfa Yuda Prasetya mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang ada di Kota Madiun. Menurutnya, Kota Madiun merupakan daerah yang baik berkat dukungan dari segala pihak. Sementara itu, Mayor Infantri Arif Widianto mengatakan, dirinya sangat terkesan dengan Kota Madiun. Menurutnya, Kota Madiun memiliki suasana yang ramah, hangat, dan saling bersinergi antar penduduk hingga aparatur negara. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Kasus COVID-19 kembali mengkhawatirkan belakangan ini di Kota Madiun. Padahal Kota Madiun beberapa kali tercatat zero kasus aktif. Hal itu tidak terlepas dari adanya klaster BNI beberapa waktu lalu. Karenanya, Wali Kota Madiun Maidi tak lupa mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dengan taat protokol kesehatan. Himbauan ini selalu disampaikan Wali Kota dalam berbagai kegiatan yang dihadiri masyarakat. Salah satunya pada saat perayaan Natal umat Kristiani Kota Madiun di Hotel Merdeka pada Kamis 21 Januari 2022 malam. Wali Kota mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah melaksanakan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut juga menambahkan, masyarakat memang boleh menggelar kegiatan, namun tentu dengan mengikuti aturan PPKM yang berlaku. Selain pembatasan kapasitas, protokol kesehatan tidak boleh ditinggalkan. Wali Kota menyebut protokol kesehatan tak hanya melindungi diri sendiri, namun juga orang lain. Wali Kota juga tidak lupa mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani di Kota Madiun. Wali Kota pun tidak lupa meminta doa dari umat Kristiani agar COVID-19 segera meninggalkan Kota Madiun dan di dunia pada umumnya. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Baik pemirsa, tak terasa kita berada di penghujung acara. Jalan-jalan ke Balai Kota, mampir di Galeri 6 Negara. Kota Madiun makin keren dan istimewa, mari kita jaga agar semakin berjaya. Nantikan informasi selengkapnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Amanda bersama tim yang bertugas undur diri. Sampai jumpa, salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.